Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang risk assessment dan mitigasi risiko keamanan perangkat lunak. Anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Saudara Zulfi Firdausa dengan NPM 008 dan Muhammad Rafi Nurizkia dengan NPM 011. Identitas studi kasus yang kelompok kita ambil yaitu sistem kasir minimarket. Nama sistemnya itu sistem kasir minimarket. Jenis aplikasi yang digunakan yaitu web-based application. Penggunanya ada owner, manager, kasir, dan admin. Data sensitif yang tersedia adalah data pengguna, keuangan, transaksi penjualan, dan data stok dan harga. Standar acuannya yaitu ada pada ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27005 dan OASP. Deskripsi singkat sistem kasir minimarket digunakan untuk yang pertama ada manajemen penjualan, yang kedua ada transaksi penjualan, yang ketiga pencatatan barang, yang keempat pengelolaan stok. Sistem dapat berjalan secara offline dengan database lokal atau menggunakan arsitektur client server melalui jaringan lokal. Identifikasi aset ada pada ISO 27001. Aset pertama yaitu database transaksi penjualan, yaitu berguna untuk menyimpan data penjualan harian. Yang kedua ada database stok barang yang digunakan untuk menyimpan data informasi jumlah, harga, dan kode barang. Yang ketiga ada database pengguna sistem yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem hak akses. 4. Ada database laporan penjualan yaitu laporan harian, mingguan, dan bulanan penjualan. Bulanan penjualan. Yang kelima, database supplier yaitu informasi pemasok barangnya. Yang keenam yaitu source code, kode program aplikasinya. Identifikasi ancaman dan kerentanan berdasarkan OASP. Yang pertama, database transaksi penjualan. Ancaman yang ada yaitu hash-key injection. Kerentanannya yaitu input tidak divalidasi dan dampak data transaksi dimanipulasi atau hilang. Yang kedua ada database stok barang. Ancamannya yaitu broken access control. Kerentanan yang tersedia adalah hak akses tidak dibatasi. Dan dampaknya itu data dapat diubah oleh user yang tidak berwenang. Yang ketiga ada database pengguna sistem. Ancamannya itu identification dan authentication failures. Kerentanan yaitu password lemah. Dan dampaknya adalah pengambil alihan akun. Yang keempat ada database laporan penjualan. Ancamannya yaitu security misconfiguration. Kerentanannya yaitu konfigurasi default dan dampak yang akan terjadi adalah aplikasi mudah diserang. Yang kelima ada database supplier. Ancaman yang ada yaitu insecure design. Kerentanan yang dapat terjadi itu tidak ada validasi stok. Dampak yang akan terjadinya adalah kesalahan laporan stok. Yang keenam source code. Ancamannya integrity failures. Kerentanannya yaitu tidak ada audit log. Dampak laporan dimanipulasi. Analisis risiko ISO 27005. Nah, yang pertama ada risikonya SQL injection. Nilai likelihood-nya 3, impact-nya 5, skor 15. Levelnya tinggi. Kebocoran data pengguna ada di tingkat sedang. Sistem tidak dapat digunakan karena database rusak. Jumlahnya 10. Sedang. Dan keempat, kehilangan data transaksi karena tidak ada backup. Nilainya 10. Dikategorikan sedang. Kesalahan input transaksi oleh kasir. Nilainya ada 12. Dikategorikan sedang.
Yang keenam, malware merusak data aplikasi. Skornya ada 12, dikategorikan sedang. Evaluasi dan prioritas risiko. Yang pertama, risikonya ada SQL injection, lapor risiko tinggi, keputusannya yaitu wajib dimitigasi. Yang kedua, kebocoran data pengguna, lapor risiko sedang, keputusan dimitigasi. Yang ketiga, sistem tidak dapat digunakan akibat database rusak, lapor risiko karena sedang, keputusannya itu dimitigasi. Yang keempat, kehilangan data transaksi karena tidak ada backup, lapor risikonya sedang, keputusannya dimitigasi. Yang kelima, kesalahan input transaksi oleh kasir, lapor risikonya yaitu sedang, keputusannya itu dipantau. Dan yang terakhir adalah malware merusak data aplikasi, lapor risikonya sedang, keputusannya dipantau. Rencana mitigasi risiko menurut ISO 27001 dan OWASP. Yang pertama, risikonya itu SQL injection, strategi mitigasi, risk reduction, kontrol keamanan, validasi input, prepare statement. Referensinya ada pada OWASP A03 dan ISO 27001 A14. Yang kedua ada kebocoran data pengguna. Strategi mitigasinya yaitu risk reduction, juga kontrol keamanannya, enkripsi data, pembatasan akses. Referensi ada pada OWASP A02 dan ISO 27001 A10. Yang ketiga, database rusak. Strategi mitigasinya risk reduction, kontrol keamanan, backup, dan recovery plan. Referensinya ISO 27001 A12. Yang keempat, kehilangan data transaksi. Strategi mitigasinya risk reduction, kontrol keamanan, backup, otomatis berkala. Referensinya ada pada ISO 27001 A12. Yang kelima, malware merusak data. Strategi mitigasinya risk reduction, kontrol keamanan, antivirus, dan pembatasan instalasi. Referensinya ada pada OWASP A06 dan ISO 27001 A12. Yang terakhir adalah kesalahan input oleh kasir. Strategi mitigasi yaitu risk reduction, kontrol keamanannya yaitu validasi input, dan UI sederhana. Referensinya ada pada ISO 27001 A7. Mapping ke kontrol ISO dan IC atau IC 27001. Risikonya 1. Manipulasi data transaksi akibat SQL injection. Kontrol ISO 27001 itu A142.5 Secure System Engineering Principles. Yang kedua, kebocoran data pengguna A10.1.1 Cryptography Control. Yang ketiga, database rusak A12.3.1 informasi dan backup. Yang keempat, kehilangan data transaksi A12.3.1 information backup juga. Yang kelima, malware merusak data aplikasi A.12.2.1 control against malware. Yang keenam, kesalahan input transaksi oleh kasir A.7.2.2 information security awareness dan education and training. Implementasi dan monitoring. Pada tahap ini kita hanya mencapai tahap analisis, belum melakukan implementasinya. Nah, kemudian kita lanjutkan kontrolnya, itu ada input validation, implementasi belum, monitoring, code review, status perlu diimplementasi. Yang kedua ada prepare statement, implementasi belum, monitoring, static analysis, status perlu diimplementasi. Yang ketiga, enkripsi data, implementasinya belum, monitoring, audit database, status perlu implementasi. Role based access control, implementasinya belum, monitoring, audit hak akses, status perlu implementasi. Yang kelima, backup database, implementasinya belum,
Monitoring log backup harian, statusnya perlu implementasi. Yang keenam, terakhir antivirus, sistem implementasinya belum. Monitoring scan berkala, status perlu implementasi. Kemudian kesimpulan studi kasus. Sistem kasir minimarket berbasis desktop memiliki risiko dari aspek keamanan, teknis, dan operasional. Kemudian risiko utama yang perlu diperhatikan adalah manipulasi data transaksi. Kemudian risiko lain sebagian besar berada pada tingkat sedang dan dapat dikendalikan dengan mitigasi yang tepat. Kemudian analisis risiko menggunakan OSP dan ISO IEC 2701 membantu mengidentifikasi ancaman secara sistematis. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang risk assessment dan mitigasi keamanan perangkat lunak sistem minimarket. Terima kasih.